Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Dosen Farmasi Cantik. Oke, kita kemarin udah bahas tentang alkana. Sekarang kita akan bergeser ke alkena. Yuk kita lihat ya, jangan lupa subscribe terus di channel saya. Baik, jadi alkena itu merupakan golongan hidrokarbon ya yang memiliki rumus molekul CnH2n, di mana dia kekurangan 2 atom H dan terdapat ikatan rangkap 2 pada atom karbon-karbon. Karena dia alkena, maka tata namanya selalu diakhiri dengan ena. Terus dia merupakan hidrokarbon tak jenuh karena punya ikatan rangkap. Untuk rantai sampingnya atau substituennya biasa disebut sebagai gugus alkil. Jadi ini sama seperti alkana ya, baik alkilnya, terus kalau alkana itu diakhiri dengan ana, yang alkena diakhiri dengan ena. Untuk pembuatan alkena sendiri bisa dari alkil halida. Jadi alkil halida itu direaksikan dengan KOH atau NaOH, dia akan mengalami dehidrohalogenasi sehingga akan membentuk alkena. Atau melalui asetilena, di mana asetilena ini akan direaksikan dengan Pb di dalam larutan barium sulfat yang akan mengalami dehidrogenasi sehingga dia akan membentuk suatu alkena. Bisa juga dari bahan dasar alkohol yang direaksikan dengan asam sulfat pekat, terus P2O5, Al2O3, terus asam fosfat yang akan dehidrasi kemudian terbentuk suatu alkena. Ya, jadi untuk cara atau reaksinya nanti kita akan belajar di bab selanjutnya di kimia organik. Untuk sifat-sifat alkena sendiri, dia tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik, yang mana sifatnya juga lebih reaktif dibandingkan alkana karena punya ikatan rangkap 2 dan juga dia akan mengalami reaksi adisi. Untuk reaksi yang biasanya terlibat dalam alkena seperti reaksi adisi, oksidasi, ozonolisis, dan diena. Untuk reaksi ini kita akan bahas tersendiri ya. Kalau yang alkena di sini kita akan bahas hanya di nomenklatur atau tata nama. Untuk nomenklatur alkena sendiri ya sesuai dengan namanya, alkena berarti dia diakhiri dengan ena. Tata namanya seperti alkana, jadi kita mulai menentukan rantai terpanjangnya sebagai rantai utama atau rantai induk yang mempunyai C ikatan rangkap C. Untuk nomor yang pertama itu adalah nomor yang terdekat dengan ujung C ikatan rangkap C. Kemudian kalau sudah ketemu nomor yang paling ujung, kemudian C ikatan rangkap C yang selanjutnya itu dipilih yang terdekat dengan substituen. Jadi ini harus diperhatikan ya. Misalnya kalau kan induk yang sebelah ujung kanan dan induk yang sebelah ujung kiri itu sama nomor C-nya, maka yang dipilih adalah yang mendekati substituen. Kemudian kalau sudah menentukan nomornya, menentukan substituennya, kita beri nomor keseluruhannya, baik nomor induk sampai substituennya. Bagaimana contohnya? Ini kalau misalnya nama sederhananya ya, dia kalau CH2CH2 namanya etena dengan 2 karbon. Kalau misalnya 3 karbon, untuk ikatan rangkapnya nomor 1 bisa ditulis 1 propena. Terus kalau karbon ikatan rangkapnya ada di nomor 1 namanya 1 butena dengan C4. Kalau misalnya ikatan rangkapnya nomor 2, maka dinamakan 2 butena dengan karbon 4. Nah, kita lihat ya,
Yang pertama kita harus tentukan rantai induknya. Kita lihat rantai induk harus yang terdekat dengan ikatan rangkap. Misalnya mulai dari kanan 1, 2, 3, 4, berarti ikatan rangkapnya nomor 2. Kalau dari kiri 1, 2 berarti sama. Kalau sama-sama nomor 2, kita cari yang terdekat dengan cabang. Berarti dari sini ya, atau dari atas, di bawah atau dari atas. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi namanya 2 metil 2 butena. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Seperti biasanya ya, kita tentukan rantai induknya adalah rantai yang terdekat dengan gugus alkenanya. Berarti kalau misalnya dari kanan 1, 2, nomor 2. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus dari kanan. Walaupun yang di sebelah kiri ada alkil atau substituennya. Kita lihat ada berapa? Berarti nomor 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metil. Alkenanya nomor 2 heptena, ada jumlahnya 7 karbon. Jadi gampang ya kalau misalnya memberi tata nama alkena. Yang pertama kalian harus tentukan induknya. Induknya itu yang paling panjang, nomor terdekatnya adalah nomor yang mendekati gugus alkena, kemudian nomor yang mendekati cabang. Baru kalau misalnya tidak ada cabang ya kita lebih mudah ya untuk memberikan nomor. Ini contoh nama IUPAC-nya dan nama trivialnya. Oke, jadi gampang ya. Yang penting kalian harus paham tata nama alkana. Kalau sudah paham tata nama alkana, tata nama alkena pasti bisa, karena alkena itu dengan alkana hanya masalah ikatan rangkapnya ya. Yang nomor 1 yang alkena harus dekat dengan ikatan rangkap 2. Kalau alkana dia harus yang terdekat dengan cabang. Kalau alkena kalau sudah terdekat dengan ikatan rangkap baru kita lihat dia yang paling dekat dengan cabang. Itu yang nomor 1. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian masih bingung, ada pertanyaan, kalian bisa tambahkan kolom komentar. Dan kalau misalnya masih bingung juga, kalian bisa lihat YouTube saya yang di slide alkana ya, supaya kalian bisa lebih paham. Ini tidak saya jelaskan lagi mulai dari awal supaya nanti kalian juga bisa lihat yang bagian alkananya. Oke, jangan lupa subscribe terus di channel saya, terus share ke teman-temannya dan belajar terus. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.